Perkembangan penyidikan kasus penganiayaan anggota TNI oleh anggota klub motor, saya tanya langsung kepada Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Atake Bayu. Pak Bayu dengan Riko, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, saya mau konfirmasi dulu, 2 orang ini masih ditahan yang sudah tersangka? Ya, masih ditahan. Yang 2 pelaku atau tersangka ini ditahan di Polres Bukit Tinggi. Jadi mereka ini adalah 2 orang yang menganiaya atau apa? Kenapa mereka Ya, jadi tersangka? betul. Mereka 2 orang ini yang melakukan penganiayaan ataupun pengeroyokan lah kepada anggota TNI itu. Makanya kedua orang ini kita jadikan tersangka, kemudian kita tahan. Pak Bayu, ini ceritanya gimana sih gara-gara digeber gitu ya? Ya, memang berawal dari ada rombongan moge itu memang sebanyak 21, tapi itu terpisah, yang 11 sudah di depan, kemudian yang 10 masih di belakang. Nah, yang 10 inilah yang pertama memang terlewati. Jadi anggota TNI ini kan berboncengan. Yang rombongan pertama dia sudah lewat, dia sudah minggir. Kemudian yang kedua, rombongan yang 10 orang ini, 10 moge ini, dia melewati, dia sudah minggir. Jadi pengendara dari TNI ini minggir, sudah di pinggir sekali. Kemudian mereka ngeber dengan kecepatan tinggi, akhirnya dia sempat jatuh di situ. Kemudian dia ngejar, tapi karena CC-nya tidak sampai, pada di simpang Taruk itu moge-moge ini ada macet, jadi agak berhenti. Kemudian anggota TNI ini menghampiri, maksudnya mau menanyakan permasalahannya apa sampai seperti itu. Tetapi terjadi cekcok, perselisihan, kemudian mereka melakukan pemukulan ataupun melakukan penganiayaan gitu, Bang. Berarti 10 orang waktu itu cekcok dengan 2 orang anggota TNI itu ya Pak Bayu? Ya, mereka di belakang kan, mereka di belakang. Yang di belakang kemudian ketemu di simpang Taruk, akhirnya terjadi seperti cekcok lah, perselisihan di situ. Mungkin karena berargumen lah, mereka saling berargumen. Begitu betul anggota dari moge itu melakukan penganiayaan. Ini kan tadi ada 10 ya rombongan keduanya. Ya, betul. Ke-10-10-nya diperiksa? Ya, yang lainnya dijadikan saksi. Kemudian memang kita jadikan ada beberapa barang bukti itu dilihat dari video, kemudian juga dilakukan gelar. Ada gelar sedikit juga di Polres berkaitan dengan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, kemudian adanya barang bukti dan sebagainya, akhirnya 2 orang ini yang dinyatakan sebagai tersangka. Kalau dari keterangan korban dan tersangka itu, menggeber gas itu karena apa Pak? Motifnya apa? Maksudnya sengaja atau gimana? Ya, kalau soal gebernya kan mungkin karena mereka mengendarai kendaraan moge mungkin dengan kecepatan tinggi sambil mungkin mereka merasa seperti ada kegembiraan, mereka melakukan hal seperti itu. Itu, Bang. Oke, ada 13 motor gede yang disita, diamankan. Itu untuk apa Pak Bay? Ya, itu dari pihak Polres itu mau mengecek tentang administrasi kendaraannya, apakah mereka kendaraan itu lengkap atau tidak, begitu Bang. Nah, sejauh ini hasilnya apa? Dari hasilnya mereka masih ada pemeriksaan di sana, Bang. Oke, nah mereka ini, anggota motor gede ini kan dari Bandung ya Pak? Dalam rangka betul, apa ada di sana? Mungkin mereka sedang melaksanakan touring lah, kegiatan touring. Jadi mungkin dari Bandung melakukan kegiatan seperti touring, mungkin ke wilayah kilometer 0 itu di Aceh mereka. Itu Bang. Nah waktu itu juga sempat dikawal kan ya, maksudnya pakai patwal. Jadi mereka memang betul-betul memakan badan jalan atau gimana? Karena saya lihat tadi 2 anggota TNI ini sampai terjatuh kan? Iya, betul. Ya memang dikawal, tapi kan pelaksanaan mereka itu kan agak sedikit, anggota kan memang minggir itu di pinggir, karena mungkin merasa tidak ada kurang pasan dengan kegiatan mereka, karena mereka melakukan seperti itu dengan digeber-geber, kemudian dengan kecepatan tinggi. Ini pengen mengetahui lah maksudnya dari pihak anggota TNI itu.
Digeber-geber dengan kecepatan tinggi berarti memang apa dalam tanda kutip saya boleh bilang ada arogansi di situ? Saya tidak menyampaikan hal itu, Bang. Baik, Pak Bayu, ini 10 orang yang lainnya, 8 orang yang lainnya masih diperiksa-kah? Adakah kemungkinan tersangka baru atau sampai di mana? Sementara masih hanya 2 orang ini dulu yang tersangka, yang lainnya masih dalam pemeriksaan, gitu, Bang. Tadi kan kami juga sempat memutarkan video permintaan maaf dari anggota klub motor ini. Ya. Ini adakah kemungkinan berakhir dengan damai atau sudah atau gimana? Proses hukumnya tetap berlanjut? Ya, kalau mereka kegiatan memang ada dilakukan mediasi, gitu, dilakukan mediasi, tetapi dari pihak terlapor ini tidak terima dengan kejadian itu, makanya mereka tetap melaporkan ke Polres Bukit Tinggi, kemudian kita tindak lanjuti, begitu, Baik. Bang. Terima kasih Kombes Satake Bayu, Kabid Humas Polda Sumatera Barat meluangkan waktu untuk Kompas Petang.